saya pakai istilah saya, kedunguan pemerintah adalah dia melakukan keputusan politik sebelum melakukan AMDAL lingkungan. Itu kedunguannya tuh. Jadi saya rangkum tadi bahwa hate speech itu mesti ada dasar pengalaman buruk di masa lalu. Sekarang saya balik. Apakah menyebutkan ibu kota negara itu adalah tempat jin buang anak? Nggak ada peristiwa jin buang anak di masa lalu. Dia nggak boleh disebut hate speech karena nggak ada peristiwa di masa lalu. Ada orang tahu itu ada jin yang buang anak. Kalau saya tambahkan misalnya keterangan, Amerika Serikat bilang bahwa IKN itu adalah proyek yang akan bangkrut. Yang bikin tuh Amerika Serikat yang ngomong tuh. Joe Biden bilang begitu tuh. Lalu kita marah pada Joe Biden. Joe Biden juga bilang IKN itu betul, dia adalah tempat jin buang anak dan buang sampah. Lebih parah lagi. Cuman dia nggak bisa ucapkan dalam bahasa Betawi. Karena itu Joe Biden tidak lahir di Tanah Abang. Saudara ahli, dari judul berita yang saya bacakan tadi, bahwa ibu kota baru proyek Kaligarti melakukan, apakah judul ini mengandung ujaran kebencian berdasarkan agama ras dan latar golongan? Saya terangkan dulu, seringkali kacau pengertian kita tentang ujaran kebencian, hate speech. Kata hate speech itu hadir di dalam sejarah peradaban karena ada peristiwa di masa lalu yang menyebabkan orang masa kini mengingat itu dan memakai itu kembali. Kalau saya bilang misalnya Yahudi, itu di Eropa itu kata yang intinya membela mereka yang mengalami siksaan oleh Nazi, oleh Hitler. Kalau di Indonesia dibilang Yahudi, artinya mereka yang pelit, culas. Jadi istilah itu di dalam konteks sejarah harus kita bersihkan lebih dahulu. Nah, hate speech harusnya diterangkan peristiwa di masa lalu yang diungkapkan kembali di masa kini dan menimbulkan emosi tentang masa lalu. Itu namanya. Nah, di kita semua ujaran disebut hate speech, itu salah terjemahan. Artinya orang-orang yang bikin hukum ITE ini nggak ngerti sejarah dari hate speech. Saya tambahkan contohnya ya. Kalau ada seseorang menghina perempuan di Eropa, dasar perempuan bodoh itu, maka orang itu akan kena pidana. Karena nggak boleh menghina perempuan. Kenapa? Karena di masa lalu perempuan diandaikan sebagai penghuni neraka karena bersekutu dengan iblis. Bahasa Latinnya, bahasa Perancisnya femme fatale. Di setiap peristiwa ada femme-nya. Di setiap peristiwa yang fatalistis ada femme-nya. Femme itu artinya perempuan. Karena dulu perempuan itu kalau dia lagi menyendiri, lalu mulai laki-laki lalu mulai cemburu, ini ada perempuan menyendiri di dalam rumahnya itu di abad di tahun 1200 1300, dia dianggap sebagai sedang bersekutu dengan iblis, dengan setan. Lalu dia dituduh sebagai nenek sihir. Nenek sihir di Eropa pada waktu itu diburu untuk dibakar hidup-hidup. Karena dianggap setiap perempuan yang berdiam di rumah, apalagi dia sendiri, pasti sedang merancang kejahatan. Maka gereja Katolik perintahkan bakar rumahnya, bakar dia. Di Eropa ada 300.000 perempuan dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai nenek sihir. Padahal kemudian ilmu pengetahuan mengetahui bahwa perempuan ini lagi bikin peralatan rumah tangga untuk dijual di pasar. Laki-laki merasa tersaingi karena produk
produk apa sekarang namanya itu UMKM perempuan lebih bermutu dari hasil laki-laki. Laki-laki cemburu, lapor pada gereja. Gereja bilang dia bersekutu dengan setan. Jadi mengatakan dasar perempuan itu hate speech karena di belakang sana ada peristiwa yang memang membenci perempuan. Beda dengan di Amerika yang menganut prinsip silahkan bicara bebas. Jadi kalau kita bilang kita menghina perempuan di Amerika, itu nggak akan ada implikasi apa-apa. Adanya implikasi etis. Satu waktu seorang perempuan, dia mau jadi profesor di Harvard University. Terus rektor Harvard, yang dulu Menteri Keuangannya Bill Clinton, namanya Lawrence Summers, dia komentar ke publik, ngapain perempuan belajar matematika, kan kalian nggak bisa berpikir abstrak. Heboh. Tetapi Amerika tidak bisa pidanakan si rektor ini, karena dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kelompok feminis kemudian bikin petisi bahwa ini rektor yang nggak bermutu tuh. Akhirnya rektornya sadar, dia malu, dia mundurkan diri. Jadi beda dengan di Eropa dengan di Amerika. Karena Amerika nggak punya pengalaman nenek sihir tadi. Satu waktu mungkin di Italia ada Liga Eropa, MU lawan Liverpool. Lalu hakim garisnya adalah perempuan. Hakim garis bilang bolanya out. Hakim utamanya bilang dasar perempuan. Kalau hakimnya laki-laki pasti masuk bolanya. Dihukum dia karena menghina kemampuan perempuan. Jadi saya rangkum tadi bahwa hate speech itu mesti ada dasar pengalaman buruk di masa lalu. Itu intinya. Sekarang saya balik. Apakah menyebutkan ibu kota negara itu adalah tempat jin buang anak? Nggak ada peristiwa jin buang anak di masa lalu. Dia nggak boleh disebut hate speech. Karena nggak ada peristiwa di masa lalu, ada orang tahu itu ada jin yang buang anak. Itu intinya tuh. Jadi filsafat bahasa membongkar hal semacam ini. Jin buang anak itu hate speech. Di mana hate speech-nya? Semua orang pakai istilah itu bertahun-tahun dan nggak ada problemnya. Apalagi nggak ada peristiwa di masa lalu yang membuktikan pernah ada seorang jin yang membuang anaknya itu. Itu absurd. Yang absurditas itu yang masuk di ruang pengadilan, makin absurd pengadilannya tuh. Kan itu intinya. Saudara ahli, di dalam YouTube channel Bang Edi Channel itu, terdakwa ini membicarakan masalah data. Artinya data ini adalah hasil riset dari ada 8 LSM di sini. Dia bicara di situ, dia jelaskan bahwa proyek ini ada proyek oligarki, ada bukti-buktinya di sini. Di situ ada tambang-tambang ya dipunyai oleh para oligarki dan para penguasa-penguasa rejim ini. Nah, di situ juga disebutkan ada lubang-lubang tambang. Sudah dianalisa di dalam asli bahwa di situ banyak korban dan sudah ada yang meninggal. Nah, secara filsafat bahasa gimana ini? Pembicaraan ini gimana? Kalau saya pemerintah dengan mudah saya bantah itu. Nanti kita tutup. Nanti kita bersihkan. Nanti tapi ini fakta yang dia temukan, ada lubang. Artinya berbahaya. Sangat mungkin ada racun keluar dari situ. Tapi pemerintah kan kita akan tutup. Nah, saya pakai istilah saya, kedunguan pemerintah adalah dia melakukan keputusan politik sebelum melakukan amdal lingkungan. Itu kedunguannya. Dan saya ucapkan di mana-mana bahwa pemerintah dungu dalam hal itu. Orang bilang Anda menghina presiden, enggak. Saya menghina jalan berpikir presiden. Karena presiden nggak boleh salah berpikir. Presiden mesti bilang bahwa saya mau bangun ibu kota. Sebelum saya bangun, saya ingat ada prinsip dalam hukum lingkungan. AMDAL harus mendahului keputusan politik. Itu filosofi dari tahun 70. Ketika hukum lingkungan itu diagung-agungkan, timbul satu problem bahwa kalau tidak diamdal, maka potensi bumi ini rusak, membahayakan manusia sekitar. Jadi waktu itu saya kritik keras bahwa pembangunan ibu kota tanpa melalui amdal itu artinya perampokan alam dan kerusakan alam. Bahkan saya terangkan banyak lebar. Lalu presiden bilang, oke nanti kita lakukan amdal. Enggak boleh. Amdal harus sudah lebih dahulu. Anda nggak bisa menempatkan gerobak di depan kuda, nggak jalan gerobak itu. Jadi itu prinsip. Jadi saya pakai prinsip ilmu pengetahuan di mana saya ngajar tentang environmental ethics, hukum lingkungan, saya ngajar etika lingkungan. Bahwa tidak boleh amdal itu disusulkan, itu berbahaya sekali.
Dan filsafat lingkungan dimulai dengan halangi investasi melalui AMDAL. Kalau dia lolos, nah itu betul investasi bagus, bukan AMDAL disusulkan. Jadi itu soalnya. Jadi data itu betul-betul data yang memperlihatkan memang tidak ada AMDAL, karena itu timbul semua orang ada di situ. Greenpeace punya data yang sama, LSM lingkungan punya data yang sama. Jadi bagi penulis ini, saudara Dedi, bagi Greenpeace, junto LSM, junto masyarakat dunia menganggap bahwa IKN itu adalah sebuah distopia, tempat yang buruk. Kenapa nggak ada AMDAL begitu? Yang baik di mana? Memang kita lihat tempat itu baik hanya di laptop presiden, tapi itu laptop bukan faktual. Tentu aja di laptop presiden dibuat bagus banget, ada burung yang terbang-terbang, nanti ada air mancur kiri kanan. Tapi saya yang belajar tentang etika lingkungan tahu betul bahwa satu batang pohon ditebang itu artinya sarang burung hilang, sarang semut hilang, potensi air mengalir dari tanah ke atas untuk diluapkan menjadi fotosintesis itu berhenti. Itu cara membaca ekologi sebetulnya. Jadi ekologi nggak bisa dibaca sekedar soal teknis, ya gampang nanti kita timbun, nggak bisa. Menimbun pun artinya mengambil dari tempat lain. Jadi membuat lubang di tempat lain sama aja kan masalahnya. Itu the very logical ecological philosophy. Ini ada berita, Ciputra sulap kebun tempat jin buanak jadi kuliner. Apa makna sahabat bahasa? Coba baca ulang. Ciputra sulap kebun. Sulap ya. Sulap kebun tempat jin buang anak jadi Pondok Indah. Iya. Jinnya pasti marah. Karena nggak minta izin pada si jin. Jin untuk mana AMDALnya Anda pindahin kami. Kan itu soalnya. Jadi orang akan berolok-olok begitu. Tapi nggak ada orang yang tersinggung karena nggak mungkin jin ngomel pada investor. Kita yang ngomel, kita mewakili jin. Saya bilang itu curang. Karena Pondok Indah itu adalah resapan air tuh. Kita tahu itu. Dari zaman SMA saya main-main di situ. Dan itu kebun pisang, kebun singkong di situ. Sekarang saya lihat jadi rumah mewah dan akhirnya nggak ditempati. Akhirnya jadi tempat kuliner di situ. Padahal tadinya mau dibikin perumahan, tempat orang Jakarta punya hiding place, punya tempat menikmati alam sekitar Ciputat, hutan Ciputat. Jadi begitu masalahnya. Jadi demi jin, saya akan bilang itu merusak lingkungan atas nama jin. Karena beritanya begitu kan, mensulap Pondok Indah dari tempat jin buan anak jadi tempat orang kaya menimbun korupsi, dan itu jadinya. Ya, mohon izin melanjutkan yang mulia. Saudara ahli, tadi kan saudara ahli katakan bahwa saudara ahli adalah sebagai seorang ahli filsafat ya, di mana kemudian mempelajari terkait berbagai macam cabang ilmu, diantaranya misalkan filsafat bahasa, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat negara. Nah, nanti mungkin saya akan mengarah ke arah sana, tetapi awal sekali terkait dengan filsafat bahasa, tadi dikatakan terkait dengan metafora. Jadi metafora adalah bagian dari mana objek yang menjadi kajian dalam filsafat bahasa. Nah, karena memang ini dalam kasus ini kaitannya adalah terkait dengan metafora, maka sebetulnya saya ingin menanyakan sebelum masuk kepada kasusnya, saya ingin menanyakan apa sih sebetulnya hakikat daripada metafora itu sendiri dalam berbahasa atau dalam berkomunikasi. Metafora itu kita sebut sebagai peralatan untuk melegakan komunikasi. Jadi kalau saya bikin metafora, ada orang yang tersenyum, ada orang yang marah. Kita mesti ucapkan itu supaya emosinya kena. Jadi metafora memang membangkitkan emosi. Ada orang yang merasa jin buang anak itu olok-olok, ada yang merasa tersinggung. Dua-duanya adalah ekspresi emosional. Manusia memang mesti kasih ekspresi itu. Kalau manusia saya bilang jin buang anak, ada yang diam doang, ya nggak ada ekspresi. Ngapain saya berkomunikasi dengan orang yang nggak ada ekspresi kan? Ya, terkait dengan jurnalis tadi dalam menyampaikan metafora. Ya, gitu. Jadi betul, si jurnalis itu dia membayangkan bahwa IKN itu akan berantakan di depan, karena itu jelas sekarang. Tapi orang bilang enggak, IKN itu akan sukses. Sekarang Presiden Jokowi bilang sendiri bahwa itu mungkin juga belum bisa selesai di era saya, karena itu diperpanjang terus. Bagaimana kalau nanti terjadi perubahan politik dan Presiden berikut bilang stop IKN? Jadi benar si jurnalisnya kan.
Jadi semua ini adalah ongoing, in the making. Sesuatu yang tadi saya sebut utopia, sesuatu yang masih bisa dibayangkan. Bayangan itu nggak boleh harus bagus betul, selalu juga mesti buruk. Kan itu intinya kan. Jadi membayangkan itu bisa baik maupun buruk. Gitu. Kemampuan membayangkan itu terlihat dari kemampuan membuat metafor. Saya misalnya bisa bilang itu akan jadi barang bekas itu. Dulu orang membayangkan misalnya, oke, seluruh peralatan militer Rusia itu disiapkan untuk menghajar Amerika Serikat. Akhirnya dia jadi barang bekas ketika Rusia runtuh. Sama aja. Nah bayangkan misalnya kalau kita nggak mampu bikin prediksi secara hipotetis, lalu buat apa ada ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan lingkungan mendeteksi bahwa IKN itu akan bangkrut dan emisi karbon dari situ akan membuat paru-paru Kalimantan itu bukan lagi paru-paru dunia. Saya baca riset itu. Jadi kenapa kita nggak boleh kasih aspek negatif dari sini? Dan logika negativity is essential thinking. Membuat negasi itu berguna untuk mengukur sesuatu. Jadi bagian itu sebetulnya kita perlukan. Jadi sinisisme dari wartawan itu sekarang paralel dengan ujian-ujian yang lagi dibuat setelah pasca pandemi. Kalau saya tambahkan misalnya keterangan, Amerika Serikat bilang bahwa IKN itu adalah proyek yang akan bangkrut. Yang bikin tuh Amerika Serikat yang ngomong tuh. Joe Biden bilang begitu tuh. Lalu kita marah pada Joe Biden. Joe Biden juga bilang IKN itu betul, dia adalah tempat jin buang anak dan buang sampah. Lebih parah lagi, cuman dia nggak bisa ucapkan dalam bahasa Betawi. Karena itu Joe Biden tidak lahir di Tanah Abang. Oke, lanjut pertanyaan saya. Saya fokus kepada metafora jin buang anaknya saja. Pernahkah ahli mendengar tentang metafora jin buang anak dan kapan ahli pernah mendengar metafora jin buang anak? Saya dulu rumah saya dulu di Jalan Haji Agus Salim. Itu hanya 200 meter dari Bundaran Irian. Dulu dari Bundaran Hotel Indonesia tuh di Menteng, di pusat paling elit dari Jakarta, Menteng. Saya jalan ke, dulu ada waduk Melati yang sekarang jadi apa namanya? Itu yang hotel mewah itu apa namanya? Grand Indonesia. Itu dulu waduk buatan, tempat sampah masuk di situ. Orang masih mancing di situ. Dulu juga kita bilang itu tempat jin buang anak. Karena semua takut ke situ tuh. Padahal itu cuma 200 meter dari Bundaran Indonesia, Hotel Indonesia. Sekarang dia jadi Grand Indonesia. Kita tanya jinnya kemana tuh? Udah berapa jadi kapital si jin itu kan. Jin sekarang pemilik modal dari Grand Indonesia tuh. Jadi saya mendengar itu ya dari awal dan kita biasa aja ngomong itu kan. Tempat jin buang anak. Padahal sekarang kok ya dulu itu memang walaupun dekat sekali ya karena itu wilayah yang masih ada kebun singkong di situ, segala macam masih orang main layangan di situ. Itu sama aja masalahnya. Jadi bukan soal tempat, tapi soal kemampuan kita untuk membayangkan, itu kan buruk banget tempat itu. Ada orang yang sekarang bilang, nah kan yang lu bilang dulu tempat jin buang anak, sekarang jadi tempat bidadari turun. Tapi kita bisa bilang, itu tempat oligarki sekarang tuh Grand Indonesia. Sama aja, apa-apa. Just a kind of interpretation itu.